Baiklah, soal yang pertama yaitu menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Berikut adalah data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat data nilai statistika pada slide. Pada bagian A, ujilah data di atas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan membuat langkah-langkah pengujian hipotesisnya secara urut dan jelas dengan menggunakan alfa 0,05. Dapat dilihat pada SPSS-nya, H0 distribusi populasi mengikuti distribusi normal. H1 distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Pada pengambilan keputusan, jika probabilitas besar dari 0,05 maka H0 diterima, dan jika probabilitas kecil dari 0,050 maka H0 ditolak. Pada keputusan, terlihat bahwa pada kolom asymmetric two-tailed untuk diuji dua sisi adalah 0,184. Karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,184 per 2 sama dengan 0,092. Di sini didapat probabilitas di atas 0,05, maka H0 diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Interpretasinya, pada taraf nyata 5% atau 0,05 cukup bukti untuk terima H0 bahwa nilai statistika mahasiswa jurusan statistika mengikuti distribusi normal. Pada bagian B, buatlah statistika deskriptifnya dan berikan interpretasi rata-rata simpangan baku, nilai minimum dan maksimum dari data di atas. Dari SPSS, didapat dari 30 nilai statistika mahasiswa jurusan statistika bahwa rata-rata dari nilai mahasiswa tersebut adalah 73,1893. Simpangan bakunya 10,22344. Nilai minimum dari 30 mahasiswa tersebut adalah 50 dan nilai maksimumnya adalah 86,67. Pada soal nomor 2, PT Maju Mundur Informatika atau MMI beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah berikut ini. Data mengenai penjualan biaya promosi dan luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Analisis datanya adalah sebagai berikut. Analisis datanya dapat teman-teman lihat pada bagian slide. Pertanyaannya ada yang pertama, tentukan korelasi antara penjualan atau Y dan promosi X1 atau disingkat RXY1 dan korelasi antara penjualan atau Y dengan stand X2 atau disingkat RXY2 serta berikan interpretasinya. Nomor 2, tentukan koefisien determinasi atau R2 dan berikan interpretasinya. Nomor 3, buatlah persamaan regresi linier berganda, satuan penjualan dalam juta rupiah, promosi dalam juta rupiah, dan stand dalam meter kuadrat, dan berikan interpretasinya lengkap. Yang bagian A, jika X1 dan X2 nya 0 maka nilai beta 0 sekian, artinya bagian B, jika X1 atau biaya promosi naik 1 juta rupiah maka yang C, jika X2 atau jumlah stand ditambah 1 meter kuadrat maka titik. Nomor 4, prediksilah banyak penjualan jika biaya promosi 45 juta rupiah dan luas stand 150 meter kuadrat. Kita akan membahas nomor 1 terlebih dahulu. Tentukan korelasi antara penjualan Y dan promosi X1 atau disingkat RXY1 dan korelasi antara penjualan Y dengan stand X2 atau disingkat RXY2 serta berikan interpretasinya. Pada SPSS, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,898 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi adalah kuat. Yang kedua, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,901 antara penjualan dan stand. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan stand adalah kuat. Pada soal nomor 2, tentukan koefisien determinasi R2 dan berikan interpretasinya.
Pada SPSS, kolom R² sama dengan 0,949 yang disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan stan dapat menjelaskan penjualan sebesar 94,9% dan 5,1% dipengaruhi oleh sebab lainnya. Dan selanjutnya pada soal nomor 3, buatlah persamaan regresi linear berganda, satuan penjualan dalam juta rupiah, promosi dalam juta rupiah, dan stan dalam meter kuadrat, dan berikan interpretasinya dengan lengkap. Pada SPSS, untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan 60,786, sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi 2,238 dan koefisien variabel harga 0,576. Pada rumus persamaan garis regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah titik ditambah Bn Xn, sehingga didapat persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 X1 ditambah 0,576 X2. Keterangannya, Y sama dengan variabel penjualan, X1 variabel promosi, X2 variabel jumlah stan. Pada nomor 3 bagian yang A, jika X1 dan X2 nya 0, maka nilai beta 0 sekian, artinya Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 X1 ditambah 0,576 X2. Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 dikali 0 ditambah 0,576 dikali 0, hasilnya yaitu 60,786. Interpretasinya, ketika PT Maju Mundur Informatika tidak melakukan promosi dan stan, maka penjualannya akan tetap sama, yaitu 60,786. Pada bagian B, jika X1 atau biaya promosi naik 1 juta rupiah, maka Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 dikali 1 ditambah 0,576 dikali 0, hasilnya 63,024. Interpretasinya, ketika PT Maju Mundur Informatika melakukan promosi dengan mengeluarkan biaya 1 juta rupiah, maka akan ada peningkatan penjualan sebesar 63,024. Pada bagian yang C, jika X2 atau jumlah stan ditambah 1 meter kuadrat, maka Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 dikali 0 ditambah 0,576 dikali 1, yang hasilnya Y sama dengan 61,362. Interpretasinya, ketika PT Maju Mundur Informatika melakukan perluasan stan atau memperbanyak stan sebesar 1 meter, maka akan ada peningkatan penjualan menjadi 61,362. Pada bagian soal nomor 4, prediksilah banyak penjualan jika biaya promosi 45 juta rupiah dan luas stan 150 meter kuadrat. Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 X1 ditambah 0,576 X2. Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 dikali 45 ditambah 0,576 dikali 150, yang hasilnya 247,896. Interpretasinya, jika PT Maju Mundur Informatika mengeluarkan biaya promosi sebesar 45 juta dan memperluas stan 150 meter, maka akan ada peningkatannya pesat sebesar 247,896. Ugly and one day you disappeared, 'cause what's the point of crying? It was never even enough.